Selamat datang. Dan di depan saya ada Honor X6B dan hari ini saya akan dengan cepat menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Saat Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan pilihan bahasa dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari bahasa yang Anda inginkan. Untuk saya sudah terpilih bahasa Inggris, jadi itu sudah bagus. Selanjutnya kita bisa memilih mulai dan memilih wilayah kita. Inggris Raya tidak, saya jelas tidak ingin dikaitkan dengan tempat itu, jadi saya akan menggantinya ke wilayah saya. Nah, sudah selesai. Sekarang memilih wilayah sejujurnya agak tidak terlalu penting. Sejauh yang saya tahu, itu sebenarnya tidak terlalu memengaruhi perangkat sama sekali. Sekarang di halaman berikutnya kita punya syarat penggunaan. Jadi Anda bisa mengetuk tombol detail di sini untuk membaca apa yang Anda setujui. Setelah itu Anda bisa mencentang kotak di sini dan lanjut ke halaman berikutnya yang akan memungkinkan Anda memasukkan kartu SIM Anda. Langkah ini opsional dan Anda bisa melewatinya jika tidak ingin melakukannya. Namun Anda juga akan menemukan halaman koneksi Wi-Fi di halaman berikutnya, yang merupakan cara lain untuk terhubung ke jaringan. Dan jika Anda memilih untuk melewati kedua langkah tersebut, perangkat Anda tidak akan memiliki koneksi internet apapun selama proses penyiapan. Oleh karena itu, misalnya, memulihkan cadangan dari cloud tidak akan tersedia untuk Anda, tanggal dan waktu tidak akan diatur secara otomatis, dan Anda tidak akan melihat halaman untuk masuk ke akun Google selama proses penyiapan. Nah, semua ini bisa diubah nanti setelah penyiapan selesai hanya dengan masuk ke pengaturan. Jadi kayak inilah tanggal dan waktunya. Saya akan langsung ke halaman berikutnya. Selanjutnya, kita punya layanan Google dan ada hal-hal seperti pemindaian lokasi serta pengiriman data pengguna dan diagnostik. Anda bisa mematikan semua ini, tapi ini dari Google, jadi mari kita jujur saja dan jangan membohongi diri sendiri seolah-olah mematikan itu semua akan berarti banyak bagi Google. Ada alasan kenapa perusahaan-perusahaan besar sering kena gugatan class action, dan itu bukan karena mereka kelompok yang bisa dipercaya. Jadi saya akan langsung ke halaman berikutnya yang menampilkan data and privacy yang sekali lagi cukup ironis datang dari Honor. Jadi saya akan abaikan ini lagi. Seperti yang Anda lihat, di sana juga ada tombol detail untuk membaca secara persis apa yang mereka anggap sebagai data dan privasi, lalu mungkin dengan istilah yang paling samar bagaimana mereka akan mengakalinya. Jadi berikutnya kita punya perlindungan perangkat. Di sini kita punya beberapa cara berbeda untuk melindungi perangkat kita. Jadi kita punya sidik jari, pengenalan wajah, dan di bawah kata sandi kita punya pin, pola, atau kata sandi. Nah, dua opsi pertama adalah biometrik. Jadi ini tidak selalu 100% dapat diandalkan. Pada saat biometrik tidak dapat diandalkan, saya bisa menggunakan pin, pola, atau kata sandi. Karena bahkan jika Anda memilih salah satu atau kedua opsi biometrik ini, sidik jari atau pengenalan wajah, Anda tetap akan selalu diminta untuk memilih PIN, pola, atau kata sandi semata-mata karena biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Dan selain itu, Anda sebenarnya tidak perlu melindungi perangkat Anda sama sekali jika Anda tidak mau, meskipun saya tidak menyarankan hal itu. Tapi itu sesuatu yang akan saya lakukan. Selanjutnya, kita punya layanan yang ditingkatkan. Anda bisa menelusuri ini dan melihat apa isinya. Dan mereka akan memberi Anda opsi untuk tidak ikut serta, jadi pilih tidak terima kasih jika Anda ingin melakukannya, yang akan saya periksa untuk opsi tersebut. Program peningkatan pengalaman pengguna lagi-lagi nanti. Sebagian besar dari ini terdengar seperti mereka hanya akan mengumpulkan data yang sebenarnya tidak pernah saya repotkan untuk memeriksanya. Tapi jika Anda tertarik pada sesuatu, Anda benar-benar bisa memeriksanya dan menyetujuinya. Pendekatan umum saya terhadap hal ini adalah saya tidak mendapatkan manfaat apapun dari sebagian besar hal ini, jadi tidak ada alasan bagi saya untuk memberikan data saya secara gratis tanpa mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Dan dengan cara yang samar, saya tidak tahu, meningkatkan layanan bukanlah imbalan yang cukup baik untuk pada dasarnya menjual data Anda, karena perangkat Anda seharusnya sudah berfungsi dengan baik sejak pertama kali dinyalakan. Jadi jika tidak, maka perangkat itu tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi alasan utama ia dijual. Sekarang di sini kita punya layanan lokasi. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa saya pilih nanti. Dan saya rasa ini akan mematikan layanan lokasi secara umum, ya seperti tombol pengaturan yang kita punya. Yang mana sebagian besar aplikasi membutuhkannya, hanya agar bisa berfungsi tanpa alasan yang jelas, terus terang saja.
Jadi ketika Anda mencoba membuka aplikasi seperti itu, aplikasi akan memberitahu Anda bahwa Anda perlu mengaktifkan lokasi Anda, dan ketika Anda melakukannya, aplikasi itu akan mulai berfungsi. Jika Anda memilih untuk tidak memberikan akses lokasi atau mematikannya, aplikasinya benar-benar tidak akan berfungsi. Dan itu terjadi pada banyak aplikasi yang sebenarnya tidak punya alasan kuat untuk meminta lokasi Anda, namun tetap membatasi fungsionalitas aplikasi berdasarkan lokasi. Selanjutnya, kita punya bagian jaga perangkat lunak Anda tetap terbaru. Jadi ini hanya tentang pembaruan perangkat lunak. Anda punya tombol aktifkan dan lanjutkan, dan sepertinya itu satu-satunya pilihan di sini. Namun, teks biru tersebut mengatakan jika Anda tidak ingin memperbarui secara otomatis, Anda bisa klik perbarui secara manual dan kemudian pilih jangan aktifkan. Saya rasa begitu, benar? Istilahnya sangat samar, sampai-sampai saya sendiri tidak yakin apakah memilih. Jangan aktifkan itu cara yang benar atau aktifkan, karena apa yang sebenarnya saya aktifkan. Pembaruan manual atau tidak mengaktifkan pembaruan perangkat lunak semalam. Jadi sejujurnya, saya sendiri belum benar-benar memeriksa mana pilihan yang benar. Bagaimanapun, navigasi sistem cukup jelas. Gestur tombol pilih saja yang Anda sukai. Dan ini seharusnya membawa kita ke layar utama. Nah, seperti itu. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.